Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini akan hadir orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Kiki Amalia. Selamat malam Kiki. Malam, bye. Terima kasih hadir kembali di Menembus Mata Batin. Thank you, ya. Apa pengalaman mistis yang kamu mau share ke kita semua? Pernah nggak mengalami mungkin belakangan ini atau mungkin ada kejadian yang berkaitan dengan makhluk gaib, berkaitan dengan apapun itu, jimat, susuk, pesugihan, penglaris, melihat sosok yang menyeramkan. Oke. Ada nggak dalam Kalau belakangan aku ini? mungkin belakangan ini lebih ke karena sering syuting yang Mata Batin, yang FTV-nya gitu. Jadi aku sering diulang lagi kan seperti apa rasanya gitu di lokasi tuh kadang-kadang aku nggak bisa ngomong aneh dikit atau latah sesuatu yang nggak baik itu bakalan akan efeknya akan lebih nggak bener untuk produksi juga. Oke. Karena aku sempat latah gitu, and then pada saat setelah syuting aku nggak ada adegan di belakang aku ada orang gitu, ada kuntilanak or something lewat. Tiba-tiba di kamera itu ada kuntilanak katanya lewat. Hah? Gitu. Yes. Tapi kamu nggak ngerasa dan aku nggak ada ngerasa. orang dan nggak ada Emang cast aku lagi, pemain lain di situ? Nggak ada, aku lagi sendirian, aku lagi take sama lagi ngomong sendiri di kamera gitu. Tiba-tiba pas di rolling lagi kameranya tuh ada Seperti apa yang lewat bentuknya? cewek gitu pakai baju putih set gitu lewat gitu. Nah, Oke. yang sebenarnya aku nggak pernah nggak pernah mau pusing gitu, tapi pas di roll lagi, pas di playback tiba-tiba ada muncul makhluk itu. Dan yang paling aku takutin sekarang adalah karena ternyata aku baru tahu bahwa aku tuh dijaga oleh leluhur aku ternyata. Jadi kalau ada apapun yang terjadi dalam diri aku akan tahu gitu. Aku akan ngerasa, aku akan wah perasaan gue udah nggak enak nih, berarti ada something nggak bener nih. Oh, ada sinyalnya ya? Iya, yang dan aku terasa. baru tahu itu. Oke. Nah, Wow. Mudah-mudahan malam hari ini juga kamu perasaannya baik-baik aja ya. semoga sih. Oke, kita Karena udah ketemu deg-degan duluan. partisipan yang pertama ini cukup luar biasa sih. Oke. Dia adalah seorang pria yang mengaku melakukan pelet untuk merebut istri bosnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Jaka. Selamat malam Mas Jaka. Selamat malam, Mas. Apa pekerjaan Anda saat ini? Saya karyawan swasta, Mas. Karyawan swasta. Iya, Baik, sampai sekarang masih aktif ya? Mas. Apa yang mau Anda ceritakan buat kami? Saya mau cerita tentang pengalaman saya, Mas. Kenapa tuh? Boleh lebih keras suaranya. Sebuah kesalahan yang saya lakuin, tapi sekarang saya sesalin. Apa itu? Saya sudah mainin istrinya bos saya. Mainin istri bos? Iya, melalui Maksudnya? magic. Bagaimana dengan magic seperti apa? Saya pelet istrinya. Caranya? Dengan ilmu-ilmu gaib. Bagaimana Anda bisa melakukan itu? Belajar, mencari sendiri, Iya. atau ada yang memberi? Saya cari sendiri. Saya sampai datang ke setengah di daerah. Apa yang dilakukan di sana? Saya ngejalanin ritual sampai saya harus tidur di salah satu gua yang ada di selama 7 hari. Saya nggak makan, saya mutih di sana. Terus yang terakhir saya dikasih sebuah keris, tapi keris ini keris kembar Itu siapa yang ngasih? dari di sana. Jadi saya berguru dulu di sana. 7 hari di goa, di Iya, sungai itu yang di nggak sungai. makan. Jadi total 14 hari saya di
Dapat keris kembar lalu kemudian apa ya? Ya, Anda keris lakukan? itu untuk ininya kan dimandikan kembang dan itu harus dimandikan di gua itu. Setelah itu setiap bulan saya harus mandikan pakai air kembang juga. Dan syaratnya satu, saya harus ngambil rambutnya si perempuan yang saya tuju. Ini perempuan yang dituju hanya satu orang sebenarnya. Satu orang. Istri bos Anda sendiri. Iya. Sebelum saya mau tahu gimana cara ambil rambutnya, saya mau Iya. tahu gimana ceritanya tiba-tiba Anda ingin istri bos Anda, orang yang mempekerjakan dan menggaji Anda. Ya, saya dendam. Saya dendam sama bos saya. Dendam Ya. karena sering dimarahin gitu? Bukan soal dimarahinnya aja. Perlakuannya saya nggak suka. Seperti apa perlakuannya? Kasar, terlalu kasar sama bawahan, bukan cuma sama saya tapi sama teman-teman juga. Dia bahasa-bahasa kasar tuh selalu keluar dan itu yang buat saya dendam. Sampai dendam. Emang Iya. boleh tahu nggak sih kata-kata apa sih yang sering dilontarkan? Misalkan Iya. Mas mungkin salah dalam bekerja, bisa jadi dimarahin mungkin. Kita ibaratnya kalau salah kita pasti mengakui dong, namanya karyawan kan. Cuman ini tidak salah pun disalahin. Oke. Dan dia binatang semua, keluar semua bahasanya. Lalu karena sakit hati, dendam, Anda ingin menyakiti bos Anda dengan cara melet istrinya. Ya, saya mau hancurkan keluarga dia. Bagaimana mendapatkan rambutnya? Jadi waktu itu saya sama teman saya kan ada salah satu pembantunya dia di situ. Jadi saya minta yang disisir, ada sisir rambutnya sih. Dan sebelum itu juga saya mulai pendekatan sama istrinya, Mas. Pendekatan. Jadi ibaratnya lewat di belakang bos saya sering nganter juga, nganter istrinya. Misalnya ke pasar atau kemana, minta temenin saya. Jadi sebenarnya Anda dipercaya oleh bos Anda Iya, untuk mengantar istrinya. iya. Tapi Anda bermain di belakangnya. Tapi saya bermain di belakang. Oke. Itu hanya dengan rambut aja. Dengan rambut. Ada bacaan atau ritual Ada. selain mandiin keris? Ada. Apa? Saya harus ngambil Bagaimana dapetinnya? Agak jadi. bisa Hah? melalui teman saya yang pembantu. Melalui Iya, pembantu rumah tangganya itu. Karena teman saya yang pembantu juga nggak suka sama bos saya. Oh dia juga sakit hati Iya. sama majikan Mas Iya. itu. Semua karyawan pada sakit hati. Cita. Terus dibawa rambut dan juga yang sudah dipakai sama Iya. atau bekas atau baru Yang pernah dipakai. yang pernah dipakai Iya. sebelum dicuci gitu. Iya. Oh my god. Sebelum dicuci. Sebelum dicuci. Makanya itu harus cuci sendiri. Gitu ya? Gue kayak gitu sih. Oh. Oke, terus Oke, saya terus setelah dapat Iya. apa yang Anda lakukan? Saya mandikan bareng Chris. Mandiin dengan keris. Iya. Dan rambutnya di satu saya taruh di ember. Jadi kerisnya itu keris kembar. Jadi ada dua, laki-laki dan perempuan, harus disatukan di situ. Ketika dimandikan harus satu masuk ke dalam itu, ke dalam sarungnya. Jadi dia sama rambut dia di dalam mandikan kembang. Oke. Dan setelah melakukan ritual itu apa yang terjadi? Dia langsung suka gitu kan? Enggak langsung. Tetap Tapi? butuh proses. Bagaimana Jadi prosesnya? saya juga harus tetap pendekatan sama dia, sama yang istrinya bos saya. Yang lama-lama baru mulai hancur ini, mereka berantem. Mulai berantem. Dan cepet tuh efeknya. ya, lumayan. Sekitar 2 mingguan. Oh ya, 2 minggu cepet juga ya. 2 minggu. Iya. Jadi mereka sering cekcok. Mereka sering cekcok dan Lalu? si istrinya ini selalu curhat sama saya apa-apa. Dari situ mulai kita dekat. Lebih dekat ya. Deketnya tuh seperti apa ya? Ya. Ya mulai dari namanya perempuan kan Mas ya. Kalau berantem terus sama suaminya kan atau sama laki-laki dia curhat pasti cari teman curhat. Gitu ya? Mulai dari situ dia dekat sama gitu. saya. Mulai dari dekat sama saya curhat bahkan sampai keluar kota pun waktu itu ke Bandung dia bareng sama saya maunya gitu. Gitu. Jadi Terus? dia mulai Kalau perempuan berantem sama suaminya cari teman curhat aja. Iya sih, tapi saya pasti pilih-pilih orang. Berarti kalau dia nggak pilih-pilih orang nih, dia bisa curhat sama Mas. Berarti emang magicnya itu Bekerja. work it, iya. Iya.
bisa jadi. Itu sampai ke Bandung? Ke Bandung kita nginep di hotel berdua. Hah? Iya. Di hotel. Sampai di hotel. Iya. Oke. Segitu cepatnya. Gini ya, Anda kan melakukan hubungan dengan istri bos. Iya. Dapat apa lagi? Dapat hubungan aja kah? Saya dapat Uang juga? Uang juga. Jadi saya sering minta sama si istrinya. Dikasih. Iya. Karena ibaratnya gini mas, sebenarnya hal yang paling bikin saya dendam itu adalah saya nggak tega ngelihat teman-teman. Karena di situ apalagi sih di kepercayaan, teman-teman curhatnya sama saya, ya kan? Saya ngelihat semua teman-teman sana tersiksa. Itu yang membangun saya, apalagi bos saya sama saya kasar juga, lebih parah malah. Tapi istri bos Anda Iya. memang menarik. Menarik. Cantik. Dia cantik. Sebenarnya dalam hati juga pengen ya. Iya. Berarti bukan karena sakit hati dong. Ya, karena awalnya sakit hati, akhirnya sama saya niat benar akhirnya. Oke, baik. Apa tujuan Anda datang ke Menembus Mata Batu? Saya mau ngapus ilmu magic yang ada di goloknya itu, ya keris yang kembar itu. Kenapa? Udah bosan? Bukan bosan, jadi si perempuan ini sama saya malah kayak orang stres sekarang mas. Maksudnya? Jadi Masih ngejar gitu. iya, saya kan belum menikah. Masih Saya belum ngejar. menikah. Oh, nempel terus ya? Nempel Iya, terus. saya belum menikah. Saya pernah gagal menikah gara-gara si perempuan ini. Oh, jadi terobsesi gitu sama kamu? Iya, jadi saya jadi risih saya. Saya sudah jelaskan ke dia, saya udah nggak bisa. Pak, bahkan dia masih sama bos saya, masih suami istri. Suaminya nggak pernah Nggak tahu, tahu sampai ya? sekarang? Nggak pernah tahu. Segitu lama hubungan. Iya. Berapa lama sih hubungannya kalau saya 2 tahunan. Lama dong. 2 tahun. Berarti hebat juga ya, nggak ketahuan sama suaminya ya? Enggak, karena teman-teman juga semua nyembunyiin. Teman-teman tahu? Iya, teman-teman tahu. Mereka. Memang. Ya Oke. sekarang sudah mulai bangkrut juga. Usahanya udah mulai jatuh. turun. Klien-klien pada pergi semua. Gitu. Oke, baik. Mudah-mudahan Anda bisa benar-benar lepas Saya dari berharapnya gitu. pengaruh pelet ini. Iya. Ya, saya nggak tahu sih bisa atau enggak, tapi ya sama-sama kita berharap yang terbaik. Amin. Dan kami akan ajak Anda untuk bertemu langsung dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Jaka, lahir pada tanggal 14 November 94. Jaka seseorang yang kuat namun memiliki hati yang mudah kecewa. Sakit hatinya membuat dirinya tidak bisa terkendali, bahkan ingin membunuh orang, hingga dia merusak sebuah hubungan menjadi berantakan. Itulah yang terjadi sosok Jaka karena masuk ke lingkaran setan. Setiap kali saya lihat Jaka dan tulisannya, saya merasa korban-korbannya itu bermunculan satu persatu. Dan saya melihat di kuping saya ada makhluk astral dekat kuburan situ. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Iya, Roy. Jaka, tanggal lahir 14 bulan 11 94. Jaka telah menggunakan pelet untuk mengambil dan merebut istri bosnya dan sudah mendapatkan kepuasan ya, baik secara hubungan ataupun secara keuangan. Iya. Dan sekarang ingin lepas karena istri bosnya ini malah mengejar-ngejar dan seperti terobsesi. Iya. Bahkan Anda nggak bisa punya pasangan Kalau punya karena pasangan. selalu ditempel terus Iya. oleh istri bos Anda ini. Iya. Alasannya karena sakit hati awalnya, akhirnya merebut istri bos Anda. Iya. Sakit hati karena perkataan bosnya yang tidak pantas. Iya. Bantuan seperti apa yang harus saya bantuin? Saya mau minta tolong sama Mas Roy itu dihapusin peletnya itu yang ada di golok kembar itu.
Golok Keris. bawa nggak? Saya bawa, ada Boleh di dong saya belakang. lihat. Saya ambil. Pak. Iya dong. Golok kembar namanya. Iya. Golok atau Ada keris? dua dulu. Iya, itu keris tapi bentuknya seperti golok. Kalau orang sana bilangnya keris. Oh, keris. Ya, silakan diambil aja. Oh, Hmm. Ya. oke. Ini apa, Mas Jaka? Ini yang keris kembar itu. Itu Golok kembar. bunga-bunga ya? Ini bunga, jadi dia setiap kali saya bawa itu harus dibungkus kain kafan sama bunganya plus air mawar. Kemanapun Mas pergi bawa itu. Iya. Ribet gak sih di bandara? Waktu di bandara saya umpetin pakai itu, Itu kan karet. gitu-gitu nggak bisa Iya. masuk. Langsung. Saya pakai karet waktu itu ngakalin. Cabin itu nggak mungkin taruh koper lah. Pasti bawa ke cabin. Bagasi. Ya, bagasi ya. Bagasi. Nggak mungkin. Cabin bagasi kan? Cabin yang dalam. Kabin di dalam. Oh yang bagasi yang Di check-in. yang di Nggak dalam bisa ya? pesawat cabin. Dalam Itu cabin berarti. mana boleh dibawa kan? Nggak boleh. Nggak bisa ya? Karena ada Lolos lah, screen. nggak iya ada agak ini kan. Bisa. Kalau kamu taruh di koper yang gede, masukin di bagasinya, saya rasa sih nggak tahuan. Nggak pernah. Iya, oh iya. Tapi kok bisa lolos ya? Nggak Ada, kedetek iya, berarti. there's something magical. Heeh. Ada magic gitu lah pasti. Iya. Boleh dilihat gak bentuknya? Boleh. Kenapa namanya golok kembar? Iya, tapi di sana nyebutnya keris. Oh, oke. Kalau bentuknya saya lihat seperti golok. Jangan bilang itu kain kafan. Ya, ini kain kafan. Oh my god. Oh, iya. Baru atau Ya. sudah lama? Kain 2 kafan? tahunan sudah. Kalau kain Diambil kafan dari- saya ganti terus. Sebentar, coba lihat itu dulu sebentar. Ini air mawarnya. Air mawar. Itu air mawar kan di pemakaman juga banyak, baik. Iya. Halo. Itu Nanya. coba ditunjukin. Dibuka. Oh, ada 2. Oh, satu itu ada 2. Dia pasangan, ibaratnya ini ya yang bikin saya sama dia deket. Oh, ini nempel gitu. cowok Iya. cewek. Kalau cewek. Iya. Cowok. Terus cewek. Yang cewek mana? Yang cowok mana tuh? Yang ini cewek. Yang ini cowok. Roy, yang kamu lihat dari benda-benda ini apa? Ada energi atau auranya seperti apa? Pertama saya lihat kesan pertama saya nggak suka dengan kain itunya. Kain kafan. Energinya negatif banget gitu. Saya juga pengen nanya sebenarnya itu digunting dari jenazahnya langsung atau emang ini yang beli baru gitu? Kalau yang ini saya beli baru, tapi yang ini yang dari jenazahnya. Oh, diapain itu waktu itu? Kamu emang nggak diomelin masa ya, nggak dirajam batu ya? Pasti pas gunting. Pas ngambilnya. Iya, kan make sense kan? Baik. Karena kan ya pasti ada orang marah lah diambil. Iya. Kalau Di, melihat. di kuburan kan ngambilnya? Iya. Itu dari kuburan. Iya, kalau ini Berarti dia gali sendiri dong. si tabibnya yang ngambil. Orangnya Tapi saya yang- temenin dengan syarat waktu ngambil ini saya ikut ke bawah dan saya ikut megang. Anda ikut ke bawah, Iya, masuk ke dalam kubur, Masuk ke kubur itu. lalu ambil gunting kain kafannya ini Iya. untuk ngebungkus si Buat- golok kembar ini. Iya benar. Sama tabibnya tapi ditemenin berdua. Saya. Gila sih ini. Mau dibawa ke kasus hukum juga bisa ya? Bisa. Iya. Aduh. Sampai. Saya ngeliat di situ ada penghuninya juga. Yang saya lihat di sini penghuninya adalah sosok pocong. Tapi pocongnya suami dan pocongnya istri. Dua Sepasang pasang gitu? pocong ya. Satu pocong laki-laki dan satu lagi perempuan. Entah kenapa saya juga lihat Jaka ini gampang banget dimasukin hal-hal gaib. Rela nggak tuh saya ambil, saya sita, saya buang ke laut sih, itu nggak bisa dibakar. Mas Jaka, Mas. Mas Jaka, Mas. kenapa Mas?
Nggak rela, nggak mau. Soalnya ini makhluk gaib yang dalam benda itu kayaknya masuk ke dia ya. Iya, kayaknya nggak suka dia. Dia nggak Nggak suka. suka sama saya.